Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan sesi latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K. Kompetensinya teknis, kemudian jabatannya adalah penata layanan operasional. Nah, ini bagian ke-24 teman-teman ya. Jadi bagian ke-24 ini nanti akan ada sebanyak 40 soal yang akan kita simulasikan, dan semua soal-soal itu sudah disesuaikan dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Dan soal-soal juga sudah kita ambil ya dari field record atau beberapa soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Baiklah teman-teman, ini kompetensi teknis, yaitu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini merupakan materi pokok ya, atau kisi-kisi dari Menpan RB secara resmi. Ada 5 ya. Nah, ada 5 materi pokoknya. Jadi semua soal-soal itu tidak akan keluar dari 5 materi pokok ini ya, untuk soal-soal teknis. Nah, kemudian sesuai dengan pengalaman tahap 1 kemarin, ternyata ada soal-soal TIU teman-teman yang keluar ya. Nah, di dalam kompetensi teknis ya, dia setelah teknis itu ada soal-soal TIU yang keluar. Oleh karena itu, teman-teman pelajari juga soal-soal TIU ya, sinonim, antonim ya, perbandingan, kemudian perhitungan sederhana matematika gitu ya. Ada menghitung jarak, menghitung waktu, ada logika ya, angka berderet dan sebagainya. Yang jelas materi TIU ya, atau ujian soal-soal TIU itu akan keluar di ujian di tahap 1 kemarin, dan kemungkinan besar akan keluar di tahap 2 juga. Baiklah, kita langsung menuju soal yang pertama. Tahapan pertama dalam analisis masalah layanan operasional adalah A. Mengumpulkan data dari berbagai sumber internal, B. Mengidentifikasi penyebab utama masalah berdasarkan asumsi awal, C. Menentukan solusi sebelum memahami masalah sepenuhnya, D. Mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan, E. Menguji hipotesis tanpa melakukan validasi data. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Tahap pertama dalam analisis masalah operasional adalah mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang objektif. Tanpa data yang akurat, identifikasi penyebab masalah bisa salah arah. Sehingga jawaban benar yang A ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber internal. Selanjutnya, teknik yang paling efektif untuk menemukan akar penyebab masalah layanan operasional adalah A. Brainstorming dengan tim manajemen senior, B. Analisis Pareto untuk menentukan faktor yang paling dominan, C. Pengujian hipotesis secara langsung tanpa validasi data, D. Menjalankan perbaikan operasional sebelum analisis selesai, atau E. Menentukan penyebab masalah berdasarkan intuisi dan pengalaman. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Analisis Pareto membantu dalam mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan masalah dengan menggunakan prinsip 80/20, yaitu 80% masalah seringkali berasal dari 20% penyebab utamanya ya. Jadi yang benar adalah yang paling tepat itu analisis Pareto ya teman-teman, yaitu untuk menentukan faktor yang paling dominan. Selanjutnya, dalam analisis layanan operasional, pendekatan yang paling sesuai untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan adalah A. Menggunakan pengalaman subjektif dalam menganalisis masalah, B. Mengumpulkan data secara acak tanpa metode statistik, C. Menganalisis data berdasarkan tren dan bukti empiris, D. Mengabaikan data historis karena tidak relevan dengan kondisi saat ini,
Atau E. Mengandalkan opini individu tanpa bukti kuantitatif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Menggunakan tren dan bukti empiris memungkinkan analisis yang paling objektif ya atau yang lebih objektif. Menghindari bias subjektif yang dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak akurat. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu yang C ya. Menganalisis data berdasarkan tren dan bukti empiris. Selanjutnya, jika suatu perusahaan mengalami peningkatan jumlah keluhan pelanggan, langkah pertama yang paling tepat adalah A. Segera mengubah prosedur layanan tanpa evaluasi penyebab. B. Menggunakan metode 5 whys untuk mencari akar masalah. C. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa menganalisis keluhan. D. Mengurangi jumlah staf layanan pelanggan untuk efisiensi biaya. Atau E. Mengabaikan keluhan karena hanya sedikit pelanggan yang terdampak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan metode 5 whys ya. Membantu menemukan akar masalah dengan menanyakan mengapa secara berulang sehingga akar penyebab ditemukan. Bukan hanya gejala masalahnya ya. Sehingganya metode yang paling tepat ya. Itu yaitu menggunakan metode 5 whys untuk mencari akar masalah. Selanjutnya, faktor utama yang perlu dianalisis dalam kajian awal layanan operasional adalah A. Struktur organisasi dan peran setiap karyawan. B. Biaya operasional dibandingkan dengan profit perusahaan. C. Kinerja layanan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. D. Tingkat kepuasan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Atau E. Pola rekrutmen tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan Key Performance Indicators atau KPI mengukur efektivitas layanan operasional dan membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Oke, jawabannya yang benar itu yang C ya. Kinerja layanan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI. Selanjutnya, langkah pertama yang paling krusial dalam menyusun rencana layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Menyusun anggaran untuk operasional layanan tanpa analisis kebutuhan. B. Mengidentifikasi kebutuhan layanan berdasarkan analisis data dan regulasi. C. Melakukan perekrutan pegawai sebelum merancang sistem layanan. D. Mengubah kebijakan layanan sebelum menilai efektivitas yang ada. Atau E. Menerapkan sistem teknologi baru tanpa mengevaluasi kesiapan organisasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama dalam menyusun rencana layanan operasional adalah mengidentifikasi kebutuhan layanan berdasarkan analisis data dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan layanan yang disediakan sesuai dengan mandat pemerintah dan kebutuhan daripada masyarakat ya. Jadi jawabannya yang B. Mengidentifikasi kebutuhan layanan berdasarkan analisis data dan regulasi. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, faktor utama yang harus diperhatikan agar layanan berjalan efektif adalah A. Ketersediaan teknologi canggih sebagai prioritas utama. B. Kepatuhan terhadap regulasi tanpa mempertimbangkan efektivitas layanan. C. Penyelarasan antara sumber daya, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. D. Peningkatan jumlah tenaga kerja tanpa analisis beban kerja. E. Mengadopsi model layanan swasta tanpa mempertimbangkan karakteristik birokrasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan
Agar layanan operasional berjalan efektif, harus ada keselarasan antara sumber daya, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Jika salah satu aspek tidak dipertimbangkan, maka layanan bisa menjadi tidak efisien atau tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Sehingga yang tepat itu yang C ya, penyelarasan antara sumber daya, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, metode yang paling efektif dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan area layanan yang perlu ditingkatkan dalam instansi pemerintah adalah A. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan analisis feedback. B. Menggunakan data keuangan sebagai satu-satunya acuan dalam perbaikan layanan. C. Menganalisis tren layanan di sektor swasta tanpa penyesuaian dengan kebutuhan birokrasi. D. Mengandalkan keputusan subjektif dari pimpinan tanpa data empiris. E. Mengabaikan umpan balik masyarakat karena bersifat subjektif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang A. Pembahasan melakukan survei kepuasan masyarakat dan analisis feedback adalah metode yang paling efektif karena memberikan data empiris tentang area layanan yang perlu ditingkatkan berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan. Sehingga jawabannya yang A ya. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan analisis feedback. Selanjutnya, dalam memastikan kualitas bahan dan peralatan yang digunakan dalam layanan operasional instansi pemerintah sebaiknya A. Menggunakan pemasok yang sudah lama bekerja sama tanpa mengevaluasi kualitas produk. B. Menetapkan standar kualitas yang jelas sesuai regulasi dan kebutuhan operasional. C. Mengutamakan harga termurah tanpa mempertimbangkan daya tahan peralatan. D. Menggunakan bahan dengan spesifikasi di bawah standar demi efisiensi biaya. E. Mengabaikan proses uji coba dan langsung mendistribusikan peralatan ke unit layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang B ya. Pembahasan untuk memastikan kualitas bahan dan peralatan, instansi harus menetapkan standar kualitas yang jelas sesuai regulasi dan kebutuhan operasional. Standar ini memastikan bahwa peralatan yang digunakan mendukung kinerja layanan dengan optimal dan memiliki daya tahan yang baik. Jadi yang benar adalah yang B ya. Menetapkan standar kualitas yang jelas sesuai regulasi dan kebutuhan operasional. Selanjutnya, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan bahan dan peralatan layanan operasional sebaiknya dilakukan dengan metode A. Survei kepuasan pegawai tanpa analisis data kuantitatif. B. Audit berkala terhadap penggunaan dan kondisi bahan atau peralatan. C. Mengandalkan laporan tahunan tanpa verifikasi langsung di lapangan. D. Mengurangi jumlah peralatan untuk menghemat biaya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Atau E. Mengabaikan evaluasi jika tidak ada masalah signifikan yang terlihat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang B ya. Pembahasan audit berkala terhadap penggunaan dan kondisi bahan atau peralatan, memastikan bahwa peralatan yang digunakan masih dalam kondisi optimal dan sesuai dengan kebutuhan layanan. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam perencanaan pengadaan di masa mendatang. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Audit berkala terhadap penggunaan dan kondisi bahan atau peralatan. Selanjutnya, indikator utama keberhasilan implementasi layanan operasional berdasarkan hasil kajian adalah A. Penurunan jumlah pegawai yang menangani layanan. B. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. C. Pengurangan biaya tanpa memperhatikan kualitas layanan. D. Peningkatan jumlah prosedur dalam layanan. E. Mengadopsi teknologi terbaru meskipun tidak sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan keberhasilan layanan operasional diukur melalui kepuasan masyarakat yang menunjukkan bahwa layanan telah berjalan sesuai dengan harapan pengguna. Jadi jawabannya yang B ya. Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya,
Jika dalam implementasi layanan ditemukan kendala yang tidak terprediksi dalam kajian awal, maka langkah terbaik adalah A. Menghentikan layanan hingga ada solusi baru, B. Menyesuaikan strategi implementasi dengan kondisi aktual, C. Mengabaikan kendala karena belum masuk dalam kajian awal, D. Menunggu hasil kajian baru sebelum mengambil tindakan, atau E. Mengubah seluruh sistem layanan tanpa evaluasi menyeluruh. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan layanan operasional harus tetap berjalan dengan menyesuaikan strategi implementasi dengan kondisi aktual, tanpa mengabaikan kendala yang muncul. Sehingga yang benar itu yang B ya, menyesuaikan strategi implementasi dengan kondisi aktual. Selanjutnya, manfaat utama dari penerapan hasil kajian dalam layanan operasional adalah A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, B. Mengurangi jumlah layanan agar lebih mudah dikontrol, C. Memastikan semua layanan berjalan tanpa hambatan, D. Mengurangi keterlibatan pegawai dalam layanan, E. Menghapus prosedur layanan yang sudah ada sebelumnya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang A ya teman-teman. Pembahasan penerapan hasil kajian membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga layanan dapat berjalan dengan lebih optimal. Ya. Jadi jawabannya yang A ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Selanjutnya, dalam penerapan hasil kajian layanan operasional, teknologi sebaiknya digunakan untuk A. Mengotomatisasi proses tanpa mempertimbangkan kesiapan pengguna, B. Mendukung efisiensi dan transparansi layanan, B. Menggantikan seluruh peran pegawai dalam layanan, D. Meningkatkan jumlah tahapan layanan untuk kontrol yang lebih ketat, E. Mengubah sistem tanpa pelatihan bagi pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, yang benar itu yang B. Kita lihat pembahasan, teknologi harus digunakan untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan, bukan sekedar menggantikan tenaga manusia tanpa kesiapan organisasi. Sehingga yang B ya, mendukung efisiensi dan transparansi layanan. Selanjutnya, evaluasi layanan operasional setelah implementasi harus dilakukan untuk A. Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, B. Mengurangi layanan yang kurang efisien tanpa data pendukung, C. Menunda perbaikan hingga masalah signifikan muncul, D. Menghentikan layanan jika ada kendala teknis, atau E. Memastikan layanan berjalan sesuai kebiasaan sebelumnya. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar yang A. Pembahasan evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan. Jadi jawaban yang A, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam mengevaluasi layanan operasional, data yang paling relevan untuk dikumpulkan adalah A. Jumlah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, B. Tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan survei, C. Jumlah regulasi yang berlaku dalam layanan, D. Lama berdirinya instansi pemerintah, atau E. Jumlah anggaran tahunan yang diberikan pemerintah pusat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar yang B. Pembahasan tingkat kepuasan pengguna layanan adalah data utama dalam evaluasi karena mencerminkan efektivitas dan efisiensi layanan. Jadi jawabannya yang B ya. Tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan survei. Selanjutnya, tujuan utama dari evaluasi layanan operasional adalah A. Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, B. Memastikan pegawai memiliki beban kerja lebih banyak, C. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat, D. Meningkatkan jumlah aturan dalam layanan, atau E. Menghilangkan layanan yang tidak menghasilkan keuntungan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, bukan sekedar menambah aturan atau mengurangi layanan yang tidak menghasilkan keuntungan. Jadi jawabannya yang A ya, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya, jika ditemukan inefisiensi dalam layanan operasional, tindakan yang harus diambil adalah A. Menghapus layanan yang tidak sesuai dengan kebijakan lama. B. Menganalisis penyebab utama dan melakukan perbaikan berbasis data. C. Meningkatkan jumlah pegawai dalam layanan tanpa evaluasi lebih lanjut. D. Mengubah kebijakan secara langsung tanpa melakukan uji coba. Atau E. Mengabaikan inefisiensi jika layanan masih bisa berjalan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan untuk mengatasi inefisiensi perlu dilakukan analisis penyebab utama dan perbaikan berbasis data agar solusi yang diterapkan itu efektif ya. Sehingga jawabannya yang B ya. Menganalisis penyebab utama dan melakukan perbaikan berbasis data. Selanjutnya, strategi terbaik dalam meningkatkan transparansi hasil evaluasi layanan operasional adalah A. Menyimpan hasil evaluasi untuk kepentingan internal saja. B. Melakukan publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat secara terbuka. C. Menggunakan hasil evaluasi hanya sebagai dokumen arsip. D. Mengurangi jumlah evaluasi untuk menghindari sorotan publik. Atau E. Tidak mengumumkan hasil evaluasi untuk menghindari kritik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar, yang B. Pembahasan publikasi hasil evaluasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan perbaikan layanan. Jadi jawabannya yang B ya. Melakukan publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat secara terbuka. Selanjutnya, jika hasil evaluasi menunjukkan adanya masalah dalam kecepatan layanan, solusi terbaik adalah A. Menambah tenaga kerja tanpa melihat penyebab utama. B. Menyederhanakan prosedur layanan tanpa mengurangi kualitas. C. Meningkatkan jumlah tahapan layanan untuk kontrol lebih ketat. D. Menghentikan layanan sementara untuk evaluasi lebih lanjut. Atau E. Mengabaikan masalah karena masih dalam batas wajar. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B. Pembahasan menyederhanakan prosedur layanan adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kecepatan layanan tanpa mengorbankan kualitas. Jadi jawabannya B ya. Menyederhanakan prosedur layanan tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya, salah satu kesalahan umum dalam menyimpan arsip di instansi pemerintah yang dapat menyebabkan inefisiensi adalah A. Menerapkan sistem klasifikasi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku. B. Menyimpan arsip berdasarkan kategori dan tingkat kepentingannya. C. Tidak memiliki daftar indeks arsip yang jelas dan sistem pencatatan yang terstruktur. D. Menggunakan teknologi manajemen arsip untuk mendukung penyimpanan yang lebih efisien. Atau E. Melakukan penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi yang telah ditetapkan. Kita lihat jawaban yang benar, yang C. Pembahasan, salah satu kesalahan umum dalam pengelolaan arsip adalah tidak memiliki daftar indeks arsip yang jelas dan sistem pencatatan yang terstruktur, sehingga pencarian dokumen menjadi sulit dan proses administrasi terganggu. Sehingga yang benar C ya. Tidak memiliki daftar indeks arsip yang jelas dan sistem pencatatan yang terstruktur. Selanjutnya, mengapa penyusutan arsip diperlukan dalam sistem penyimpanan arsip instansi pemerintah?
A. Untuk membuang semua arsip lama tanpa evaluasi lebih lanjut. B. Untuk mengurangi jumlah dokumen yang tersimpan tanpa memperhatikan aturan retensi. C. Untuk memastikan hanya arsip yang masih relevan dan bernilai yang tetap disimpan. D. Untuk mengganti arsip lama dengan dokumen baru tanpa sistem yang jelas. Atau E. Untuk menyimpan arsip dalam jumlah terbatas meskipun masih memiliki nilai administratif. Siapa yang dah? Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Penyusutan arsip bertujuan untuk memastikan hanya arsip yang masih relevan dan bernilai yang tetap disimpan sesuai dengan jadwal retensi yang telah ditetapkan dalam regulasi arsip nasional. Ini membantu meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan dan memudahkan akses terhadap dokumen yang masih diperlukan. Jadi jawabannya yang C ya. Untuk memastikan hanya arsip yang masih relevan dan bernilai yang tetap disimpan. Selanjutnya, peralatan utama yang harus dimiliki seorang IT di instansi pemerintah untuk mendukung administrasi dan manajemen data adalah A. Laptop dengan spesifikasi standar untuk keperluan administratif. B. Komputer dengan sistem keamanan yang memadai dan perangkat lunak pendukung. C. Tablet untuk komunikasi internal tanpa perangkat lunak khusus. D. Ponsel pintar sebagai alat utama dalam mengelola sistem jaringan instansi. Atau E. Printer multifungsi untuk mendukung aktivitas digitalisasi data. Jawabannya Oke, kita lihat jawabannya ya. Adalah yang benar B ya. Pembahasan. Seorang IT di instansi pemerintah membutuhkan komputer dengan sistem keamanan yang memadai dan perangkat lunak pendukung. Karena pekerjaan mereka mencakup pengelolaan data, sistem jaringan, dan administrasi IT yang memerlukan performa tinggi dan keamanan yang kuat. Sehingga jawabannya yang B ya. Komputer dengan sistem keamanan yang memadai dan perangkat lunak pendukung. Selanjutnya, untuk memastikan keamanan jaringan dan data di instansi pemerintah, peralatan berikut sangat diperlukan kecuali A. Firewall dan sistem keamanan jaringan untuk mencegah serangan cyber. B. Server lokal atau cloud untuk penyimpanan dan pengelolaan data internal. C. Software enkripsi untuk melindungi data rahasia dari akses tidak sah. D. Speaker dan headset berkualitas tinggi untuk mendukung keamanan jaringan. E. UPS untuk memastikan sistem tetap berjalan saat listrik padam. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan. Speaker dan headset bukanlah peralatan utama yang mendukung keamanan jaringan dan data. Sebaliknya, firewall, server, enkripsi data, dan UPS sangat penting untuk melindungi infrastruktur IT dari gangguan teknis dan ancaman cyber. Sehingganya yang bukan ya atau yang kecuali itu speaker dan headset berkualitas tinggi untuk mendukung keamanan jaringan. Selanjutnya, untuk mendukung konferensi pers dan presentasi publik, peralatan berikut sangat penting, kecuali A. Mikrofon dan sistem audio untuk mendukung komunikasi yang jelas. B. Proyektor atau layar LED untuk menampilkan informasi visual. C. Teleprompter untuk membantu membaca pernyataan resmi dengan lancar. D. Mesin scanner untuk mendokumentasikan dokumen internal. Atau E. Kamera video untuk merekam dan menyiarkan acara secara langsung. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya yang D. Pembahasan. Mesin scanner bukanlah alat utama dalam konferensi pers. Yang lebih penting adalah mikrofon, proyektor, teleprompter, dan kamera video untuk mendukung presentasi yang efektif dan profesional. Jadi yang bukan
Atau kecuali itu adalah yang D ya, mesin scanner untuk mendokumentasikan dokumen internal. Selanjutnya, dalam pengelolaan media sosial dan website resmi instansi, alat yang paling diperlukan oleh humas adalah A. Smartphone dengan spesifikasi tinggi untuk mengambil foto dan video. B. Printer warna untuk mencetak laporan media sosial. C. Mesin laminating untuk menjaga keamanan dokumen cetak. D. Mesin ketik digital untuk membuat konten berita secara manual. Atau E. Alat pemotong kertas untuk menyesuaikan ukuran dokumen publikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, seorang humas membutuhkan smartphone dengan spesifikasi tinggi untuk mengambil foto dan video berkualitas tinggi, serta mengelola media sosial secara cepat dan responsif. Jadi jawabannya A ya, yang diperlukan oleh humas itu smartphone dengan spesifikasi tinggi untuk mengambil foto dan video. Selanjutnya, dalam mengambil keputusan strategis terkait pelayanan publik, sikap yang harus dimiliki oleh seorang atasan adalah A. Mengambil keputusan secara mandiri tanpa melibatkan tim untuk efisiensi waktu. B. Mempertimbangkan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum memutuskan. C. Mengutamakan kepentingan individu tertentu dalam menentukan kebijakan layanan. D. Memutuskan kebijakan berdasarkan pengalaman pribadi tanpa analisis mendalam. Atau E. Menghindari pengambilan keputusan yang beresiko dengan tetap mempertahankan sistem lama. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan, seorang atasan harus mempertimbangkan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan, agar kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memastikan peningkatan pelayanan publik. Jadi jawabannya B ya, mempertimbangkan data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum melakukan keputusan ya atau memutuskan. Selanjutnya, jika atasan menghadapi dilema dalam mengambil keputusan terkait pelayanan publik, langkah terbaik yang harus diambil adalah A. Menunda keputusan hingga tidak ada lagi konflik kepentingan. B. Mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. C. Mengambil keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan berbagai sudut pandang. D. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu untuk mempercepat proses. Atau E. Menghindari diskusi dengan tim agar tidak memperumit situasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang B jawabannya ya. Pembahasan, dalam menghadapi dilema, atasan harus mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang agar keputusan yang diambil tetap adil, berorientasi pada kepentingan publik dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Jadi yang B ya teman-teman, mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Selanjutnya, ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam tim terkait kebijakan pelayanan, sikap yang paling tepat bagi seorang atasan adalah A. Memutuskan sendiri tanpa mendengar pendapat tim untuk menghindari perdebatan. B. Menerima semua pendapat tanpa melakukan analisis mendalam. C. Menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan semua argumen secara objektif. D. Memihak kelompok yang memiliki posisi lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Atau E. Menghindari diskusi dan tetap berpegang pada keputusan awal tanpa evaluasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu yang C. Pembahasannya, pendekatan partisipatif memungkinkan atasan mendengarkan berbagai perspektif dan membuat keputusan yang lebih komprehensif serta lebih dapat diterima oleh semua pihak. Jadi jawabannya yang C ya, menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan semua argumen secara objektif. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur efektivitas perbaikan layanan operasional terhadap kepuasan masyarakat? A. Menganalisis perubahan jumlah pegawai yang bertugas. B. Membandingkan hasil survei kepuasan sebelum dan sesudah perbaikan.
C. Mengandalkan laporan internal tanpa mendengar pendapat masyarakat. D. Mengurangi jumlah layanan untuk meningkatkan efisiensi biaya. Atau E. Mengabaikan keluhan karena perubahan membutuhkan waktu. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan efektivitas perbaikan dapat diukur dengan membandingkan hasil survei kepuasan sebelum dan sesudah perbaikan untuk mengetahui apakah ada peningkatan nyata dalam kualitas layanan ya. Jadi jawabannya yang B ya. Membandingkan hasil survei kepuasan sebelum dan sesudah perbaikan. Selanjutnya, jika terjadi peningkatan keluhan masyarakat terhadap layanan, langkah yang paling tepat bagi pimpinan instansi pemerintah adalah A. Menyelidiki akar masalah dan segera mencari solusi yang sesuai. B. Mengabaikan keluhan karena sebagian besar masyarakat tetap menerima layanan. C. Mengurangi jumlah layanan untuk menekan tingkat keluhan. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada pegawai tanpa evaluasi sistem. Atau E. Menghapus mekanisme pengaduan untuk mengurangi beban administrasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan jika keluhan meningkat, langkah yang paling tepat adalah menyelidiki akar masalah dan mencari solusi agar perbaikan dapat dilakukan berdasarkan penyebab utama ketidakpuasan masyarakat. Jadi jawabannya yang A ya. Menyelidiki akar masalahnya dan segera mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya, dalam menjaga kepuasan masyarakat, instansi pemerintah perlu mengedepankan prinsip A. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan. B. Keputusan sepihak dalam menentukan kebijakan layanan. C. Mengutamakan prosedur birokrasi daripada kenyamanan masyarakat. D. Menyediakan layanan hanya bagi kelompok tertentu yang mendukung kebijakan. Atau E. Menekan biaya layanan dengan mengurangi standar kualitas pelayanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan untuk menjaga kepuasan masyarakat, instansi harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sehingga masyarakat merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang berkualitas. Yang A ya teman-teman, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam layanan. Selanjutnya, langkah pertama dalam proses evaluasi kinerja layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Mengumpulkan data kinerja dari berbagai sumber yang relevan. B. Menyusun rekomendasi perubahan sebelum analisis data dilakukan. C. Mengubah kebijakan layanan berdasarkan pengalaman subjektif. D. Mengabaikan layanan yang memiliki tingkat kepuasan rendah. Atau E. Menunggu instruksi dari pimpinan sebelum melakukan evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan langkah pertama dalam evaluasi adalah mengumpulkan data kinerja dari berbagai sumber seperti laporan operasional, survei kepuasan, dan umpan balik masyarakat. Data ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Jadi yang A ya teman-teman, mengumpulkan data kinerja dari berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, indikator utama dalam menilai efektivitas layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelayanan. B. Kepuasan masyarakat berdasarkan survei dan umpan balik. C. Banyaknya kebijakan yang diterapkan dalam layanan. D. Lama waktu pengolahan dokumen administratif. Atau E. Besarnya anggaran yang digunakan untuk operasional layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya B ya. Pembahasan kepuasan masyarakat adalah indikator utama efektivitas layanan karena menunjukkan sejauh mana layanan memenuhi kebutuhan pengguna dan seberapa baik kualitasnya dibandingkan dengan ekspektasi publik. Jadi yang B ya.
kepuasan masyarakat berdasarkan survei dan umpan balik. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja layanan operasional adalah A. Kurangnya sistem pengukuran kinerja yang objektif, B. Banyaknya pegawai yang terlibat dalam evaluasi, C. Berkurangnya jumlah kebijakan layanan dalam instansi, D. Standar evaluasi yang sudah terlalu tinggi, atau E. Tidak adanya perubahan dalam prosedur layanan. Jawabnya dong. Kita lihat jawabannya. Yang A. Pembahasan. Kurangnya sistem pengukuran kinerja yang objektif dapat menghambat evaluasi karena tanpa metrik yang jelas. Sulit untuk menentukan apakah layanan operasional sudah berjalan optimal atau masih memerlukan perbaikan. Jadi yang A ya teman-teman ya, kurangnya sistem pengukuran kinerja yang objektif. Selanjutnya, salah satu metode yang efektif dalam pengawasan layanan operasional adalah A. Audit internal dan eksternal untuk menilai kinerja dan kepatuhan regulasi. B. Mengandalkan laporan informal dari pegawai tanpa bukti konkret. C. Menggunakan survei kepuasan masyarakat sebagai satu-satunya indikator. D. Mengabaikan hasil pengawasan jika layanan masih berjalan dengan baik. E. Membandingkan layanan dengan negara lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi lokal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan audit internal dan eksternal adalah metode yang efektif untuk menilai kinerja layanan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga instansi dapat memperbaiki kekurangan secara objektif. Ya, jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Audit internal dan eksternal untuk menilai kinerja dan kepatuhan regulasi. Selanjutnya, jika masyarakat mengajukan keluhan tentang layanan operasional, maka tindakan pengawasan yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan keluhan karena layanan masih berjalan normal. B. Melakukan investigasi terhadap keluhan dan mencari solusi yang sesuai. C. Memberikan pernyataan publik tanpa melakukan evaluasi lebih lanjut. D. Menyalahkan pegawai tanpa menganalisis sistem operasionalnya. Atau E. Menghapus mekanisme pengaduan agar keluhan tidak mempengaruhi citra instansi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, jika ada keluhan masyarakat, pengawasan harus melakukan investigasi dan mencari solusi agar layanan dapat ditingkatkan dan kepercayaan publik tetap terjaga. Jadi yang B ya, melakukan investigasi terhadap keluhan dan mencari solusi yang sesuai. Selanjutnya, dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah A. Dampak kebijakan terhadap masyarakat dan efektivitas layanan. B. Keinginan pimpinan untuk mengubah atau mempertahankan sistem. C. Kemudahan dalam implementasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. D. Pengurangan biaya tanpa mempertimbangkan kualitas layanan. Atau E. Kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam birokrasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan efektivitas layanan harus menjadi prioritas utama, sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar meningkatkan pelayanan publik. Jadi yang A ya teman-teman ya, dampak kebijakan terhadap masyarakat dan efektivitas layanan. Selanjutnya, faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih alat-alat penunjang kantor di instansi pemerintah adalah A. Harga yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. B. Kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan efisiensi kerja. C. Tren teknologi terbaru tanpa melihat kebutuhan spesifikasi kantor. D. Banyaknya alat yang dimiliki untuk menunjukkan profesionalisme. Atau E. Preferensi pegawai dalam memilih alat yang nyaman digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pemilihan alat kantor harus sesuai dengan kebutuhan operasional
dan meningkatkan efisiensi kerja, bukan sekedar mengikuti tren atau memilih yang termurah tanpa mempertimbangkan kualitas dan durabilitasnya ya. Jadi jawabannya yang B ya. Kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan efisiensi kerja. Selanjutnya, peralatan kantor yang paling penting untuk mendukung produktivitas administrasi di instansi pemerintah adalah A. Mesin ketik manual untuk keperluan pencatatan dokumen. B. Komputer atau laptop dengan perangkat lunak produktivitas. C. Kalkulator sebagai alat utama dalam pengelolaan data keuangan. D. Mesin penghancur kertas untuk menggantikan penyimpanan digital. E. Telepon kabel sebagai satu-satunya alat komunikasi internal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan. Di era digital, komputer atau laptop dengan perangkat lunak produktivitas seperti Microsoft Office atau aplikasi administrasi lainnya adalah alat utama dalam mendukung pekerjaan administrasi secara efisien. Ya, sehingga jawabannya B ya. Komputer atau laptop dengan perangkat lunak produktivitas. Nah, baiklah teman-teman, ini 40 soal teknis ya, penata layar operasional. Kita coba lihat simulasi soal-soal TIU. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 112 ditambah 789. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya.
Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke.
Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang, diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang, itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya. Menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya. Dalam bekerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari
A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya, penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya, karena anomali itu tidak normal gitu ya, atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A. Rapat, B. Subur, C. Banyak, D. Jarang, atau E. Rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya kompor api antara A, B, C, D, E ini. Nah, yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. Termosuhu, B. Api kebakaran, C. Banjir air, D. Gempa Richter, atau E. Dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah Sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya.
Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter, karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke, ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya, P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1 ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P maka Q. Nah, ini P1-nya. Ya, ini P1. Pernyataan 1 ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak key ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak key. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak key ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini key-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak key. Maka yang benar kalau dia tidak key berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan.
D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Dan mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda taunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Nah, tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya.
Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya, jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan, dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5
total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Posisi seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7. Ya kan? Karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2 ya. Dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.